Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kurniati. Saya diberi amanah oleh sekolah untuk mengajar matematika di kelas 10 PS untuk tahun pelajaran 2020-2021. Salam kenal. Semoga nanti tahun ini kita bisa tatap muka setelah pandemi ini berakhir ya. Untuk bab pertama, kita akan bahas tentang bilangan berpangkat atau nama lainnya dalam matematika adalah eksponen. Bilangan berpangkat, kalian pernah belajar waktu di SMP pada kelas 7. Jadi, saya kasih ilustrasinya begini. Bilangan berpangkat kalau di SD, kita akan menulisnya, dalam penulisannya akan seperti ini. 2 kali 2 kali 2. Atau 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau yang 2 kali 2 kali 2 ini, yang atas, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sedangkan si 3 akan dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, yang bawah 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Dia 6-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Nah, perkalian bilangan dengan faktor yang sama seperti di atas disebut sebagai perkalian berulang. Setiap perkalian berulang bisa ditulis secara ringkas dengan menggunakan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kalau 2-nya dikalikan ulang sebanyak 3 kali, ditulisnya akan jadi 2 pangkat 3. Tapi kalau misalnya 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali, berkali ulangnya 5 kali, dia akan jadi 3 pangkat 5. Sedangkan 6-nya dikalikan sebanyak 6 kali, berarti dia akan jadi 6 pangkat 6. 2 pangkat 3, 3 pangkat 5, 6 pangkat 6 disebut dengan bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu yang disebut dengan bentuk perkalian berulang. Notasinya, kalau kita bentuk dalam bilangan berpangkat A pangkat N, dengan N bilangan bulat positif, didefinisikan sebagai A pangkat N, ini N atas ya, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Itu namanya bilangan berpangkat. Jadi kalau A pangkat N adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Berarti kalau 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kalau 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Itu definisi dari bilangan berpangkat. Sekarang pangkat itu ada banyak macamnya. Nggak banyak, sebenarnya ada 3. Ada 3 bentuknya. Yang pertama ada pangkat bulat positif. Kalau pangkat bulat positif, A pangkat M kali A pangkat N, dia akan menjadi A pangkat M tambah N. Dengan catatan, si bilangan pokok harus sama. Ini namanya bilangan pokok ya. A bilangan pokok, M eksponen atau pangkat, N eksponen. Jika bilangan pokoknya sama, A pangkat M kali A pangkat M, sifatnya akan berubah jadi A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya akan ditambahkan. Contoh, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama-sama berapa? 2, betul. Berarti jadinya 2 pangkat 4 tambah 3. Sama dengan 2 pangkat 7. Nah, sekarang saya ubah. Kalau atas kan bilangan semua. Kalau sekarang saya sisipkan dengan huruf dengan koefisien. Jadi 3B pangkat 4 kali 5B C pangkat 2. Kalau kamu ketemu kayak begini, kalikan dulu sih angkanya. 3 kali 5 dulu, lalu kita lihat, ada nggak hurufnya yang sama? Ternyata ada yang sama, B. B ini sama. Yang satu B-nya pangkat 4, yang satu B-nya pangkat 1. Berarti nanti pangkatnya yang akan kita jumlahkan. Si B-nya tetap kamu tulis, tapi dia hanya satu kali penulisan. 3 kali 5, B pangkat 4 tambah 1 dikali C pangkat 2. Berarti nanti hasilnya 15 dari 3 kali 5, B pangkat 5, 5-nya dapat dari 4 tambah 1, C pangkat 2. Tetap C-nya ditulis ya, jangan ditinggal. Itu sifat yang pertama untuk pangkat bulat positif. Sifat kedua untuk pangkat bulat positif adalah A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Catatannya sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Bilangan pokoknya harus sama. Kalau tidak sama, tidak berlaku sifatnya. Contoh, 10 pangkat 21 bagi 10 pangkat 6. Berapa bilangan pokoknya? 10. Jadi, 10-nya kamu tulis 1 kali, si pangkatnya kamu kurangin. 21 dikurang 16. Jadi, 10 pangkat 5 atau sama dengan 100.000. Z pangkat 5 bagi Z pangkat 3.
Nih, penulisan pembagian bisa dalam bentuk pecahan ya. Jadi Z pangkat 5 per Z pangkat 3 boleh. Atau Z pangkat 5 dibagi Z pangkat 3, berarti jadinya Z pangkat 5 kurang 3, sama dengan Z kuadrat. Nah, sekarang tadi saya bilang, saya punya koefisien, saya punya konstanta. 4P kali 2P Q pangkat 10 per 8Q pangkat 4. Sama-sama punya koefisien 4, sama-sama punya koefisien 4, 2 sama 8. Saya gabungin jadi 1. Jadi 4 kali 2 bagi 8. Kita cari lagi. Mana yang sama? Variabel mana yang sama? Variabel mana yang sama? Variabel ternyata yang sama ada di P sama Q. Tapi kalau yang P, ini variabelnya dikali posisinya. Jadi nanti pangkatnya akan jadi tambah. P pangkat 1 tambah 1. 1 yang ini dari pangkat yang 4P. P ini sama pangkatnya 1. Sedangkan di 2P, P ini juga pangkatnya 1. Jadi 1 tambah 1. Sedangkan Q posisinya dalam bentuk pembagian nih, karena di atas bawah. Jadi karena dia pembagian, berarti dia jadi pengurangan. Q pangkat 10 kurang 4. 4 kali 2, 8. 8 bagi 8, 1. Makanya di sini nggak ada angka. 1 tambah 1, 2, jadi P-nya kuadrat. Q-nya 10 kurang 4, jadinya Q pangkat 6. Lanjut. Mudah-mudahan ngerti. Ketiga, ada A pangkat M dipangkatin dengan N. Jadi pangkat ketemu pangkat. Kalau pangkat ketemu pangkat, berarti kalian kalikan. A pangkat M dipangkatin dengan N, sama dengan A pangkat M kali N. 3 pangkat 3 pangkat lagi 4, berarti 3 pangkat 3 kali 4, sama dengan 3 pangkat 2. 5 pangkat 3 per 4 dipangkatin 2. Kalau ketemu soal seperti ini, pembilang kalian pangkatin dengan 2, si 4 kalian pangkatin juga dengan 2. Jadi nanti ini salah tulis ya. Jadi nanti ini tulisnya 5 pangkat 3 kali 2 per 4 pangkat 2. Jadi nanti 5 pangkat 12 per 4 pangkat 2. Nah, sifat kelima. Sifat kelima ada A kali B pangkat N. Berarti dia nanti jadinya A pangkat N kali B pangkat N. 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dipangkatin 2. Masing-masing terkali pangkatnya dikalikan dengan 2. Jadi 4 pangkat 2 kali 2 kali 3 pangkat 2 kali 2. Jadi sama dengan 4 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Yang B, X pangkat 5, Y pangkat 2, Z. Pangkatkan lagi dengan 3. Berarti jadinya X pangkat 5 kali 3, Y pangkat 2 kali 3, Z pangkat 1 kali 3. Jadinya X pangkat 15, Y pangkat 6, Z pangkat 3. Nah, itu dulu sifatnya. Kita bahas dulu 1-5. Sekarang, saya akan kasihkan beberapa soal di LKPD. Kalian nanti bisa tolong dikerjakan, lalu kumpulkan dalam bentuk classroom ya, di classroom nanti. Terima kasih.